Pernah nggak sih ngerasa kalau nyari klien baru itu perjuangannya nggak ada habisnya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah tuntas 7 kesalahan fatal yang sering banget dilakuin penasihat keuangan waktu lagi cari prospek. Semuanya berdasarkan ide-ide cemerlang dari Dr. Sanjay Tolani. Dan yang paling penting, kita juga bakal bahas gimana cara memperbaikinya. Pasti relate banget ya sama perasaan ini. Rasanya udah keluarin banyak tenaga, tapi hasilnya kok gitu-gitu aja. Ini kenyataan yang dihadapi banyak banget profesional keuangan. Tapi pertanyaannya, masalahnya ada di pasar atau jangan-jangan ada di cara kita sendiri? Yuk kita cari tahu bareng. Nah, ini dia nih intinya. Kutipan dari Dr. Tolani ini bukan sekedar kata-kata manis, tapi ini benar-benar ngubah cara kita berpikir. Coba bayangin deh. Daripada kita tebar jala kemana-mana tanpa arah, mending kita pakai magnet yang super kuat. Kualitas itu ngalahin kuantitas. Dan inilah fondasi dari semua yang akan kita omongin hari ini. Oke, kita mulai dari kelompok kesalahan yang pertama ya. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi bahkan sebelum kita ngobrol sama calon klien. Ini semua soal fondasi strategi kita, yaitu riset dan cara kita menargetkan pasar. Ini dia kesalahan yang paling mendasar. Nggak pakai riset. Ibaratnya kayak mau berlayar di laut tapi nggak bawa kompas atau peta. Ya, mungkin kita bergerak tapi kita nggak tahu mau kemana. Banyak banget penasehat di luar sana yang buang-buang waktu ketemu siapa aja yang bisa ditemuin, berharap ada yang nyantol. Padahal seharusnya dari awal kita udah tahu persis siapa yang mau kita tuju. Perbedaannya tuh jelas banget. Di satu sisi ada pendekatan tebar jala yang boros energi tapi hasilnya minim. Di sisi lain, ada pendekatan magnet. Fokusnya cuma buat narik klien ideal yang kemungkinan closingnya jauh lebih tinggi. Pilihannya udah jelas banget kan? Nah, ini nih akibat langsung kalau kita nggak riset. Kalau kita coba jualan ke semua orang, pesan yang kita sampaikan jadi nggak ngena, jadi hambar. Sama aja kayak stasiun radio yang muterin semua jenis musik. Akhirnya nggak ada pendengar yang benar-benar suka. Solusinya, main di niche market atau ceruk pasar. Ketika kita fokus, pesan kita jadi tajam dan relevan banget. Coba bayangin, Anda ngomong langsung soal tantangan keuangan buat pengantin baru. Itu dampaknya bakal jauh lebih gede daripada sekedar ngomongin perencanaan keuangan secara umum. Personalisasi itu dimulainya dari sini. Oke, fondasinya udah beres. Sekarang kita lihat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pas eksekusinya. Ini bukan lagi soal siapa yang kita targetin, tapi lebih ke gimana cara kita deketin mereka. Jalan pintas yang satu ini emang selalu menggoda, beli daftar prospek. Kelihatannya sih instan ya buat dapat calon klien, tapi Dr. Tolani ngingetin kita, ini seringnya malah jadi jembatan menuju kekecewaan. Dr. Tolani pernah cerita contoh nyata yang wah bikin kaget. Rekannya beli daftar 10.000 email. Hasilnya gimana? 8.500 diantaranya bahkan gak nyampe ke inbox. Coba bayangin, ini bukan cuma buang-buang waktu dan uang, tapi juga bisa bikin server email kita kena blacklist. Jauh lebih baik bangun daftar prospek kita sendiri secara organik. Aduh, kesalahan yang ini nyesek banget. Kenapa? Karena kita udah ngelakuin bagian yang paling susah, dapat kontak awal. Tapi karena sibuk atau mungkin lupa, momentumnya hilang gitu aja. Ini tuh kayak udah nanam benih, lupa disiram. Semua usaha di awal jadi sia-sia kan? Terus gimana dong cara follow up yang benar? Kuncinya ada 3. Pertama, ambil inisiatif. Jangan nunggu. Kedua, setiap kali kita kontak mereka, kasih sesuatu yang berharga. Bisa artikel menarik, info pasar, atau tips singkat. Dan ketiga, bangun momentumnya. Tujuannya itu buat bangun hubungan, bukan cuma sekedar ngecek kabar doang. Waktu itu aset kita yang paling berharga kan? Kesalahan fatalnya adalah kalau kita bagi-bagi waktu kita secara merata ke semua prospek. Ini ibaratnya kita nyiram seluruh kebun dengan jatah air yang sama, padahal cuma beberapa tanaman aja yang paling berpotensi ngasih buah paling bagus. Solusinya adalah prioritas yang cerdas. Kita harus segmentasiin prospek kita. Mungkin cuma sekitar 15% yang benar-benar cocok sama profil klien ideal kita. Nah, curahkan energi terbesar kita buat mereka dulu. Baru deh setelah itu, kita pindah ke kelompok berikutnya. Ini cara kerja yang sistematis buat hasil yang maksimal. Dan sekarang, kita masuk ke kategori kesalahan yang terakhir, bencana komunikasi. Ini terjadi di momen yang paling krusial, yaitu pas kita akhirnya ngobrol sama prospek. Apa yang kita katakan dan gimana cara kita ngomonginnya, itu nentuin segalanya.
Pakai skrip yang sama buat semua orang, itu cara paling cepet biar kita kedengeran kayak robot. Percaya deh, prospek itu bisa ngerasain kalau kita nggak tulus, biarpun lewat telepon. Mereka nggak mau jadi nomor urut di daftar kita. Mereka mau merasa didengerin dan dipahami secara personal. Dan ini dia kesalahan terakhir, muntah informasi. Saking semangatnya, kita coba jelasin semuanya dalam satu kali telepon. Ingat, prospek kita itu orang sibuk. Kalau kita banjiri mereka dengan informasi, mereka malah bakal ngerasa tertekan dan pengen cepat-cepat nutup telepon. Makanya kita harus perjelas tujuan kita. Tujuan dari telepon pertama itu bukan buat jualan atau kasih presentasi lengkap. Tujuannya cuma satu, dapetin janji temu berikutnya. Jadi bikin obrolannya singkat, fokus, dan langsung arahin ke langkah selanjutnya. Jadi, setelah kita bahas semua kesalahan yang harus dihindari, apa sih kunci suksesnya? Sebenarnya semuanya bisa kita rangkum jadi 3 prinsip inti aja. Nah, ini dia 3 pilar kesuksesan Anda. Pertama, riset. Kenali siapa yang mau kita tuju. Kedua, personalisasi. Bikin mereka merasa spesial. Dan ketiga, konsistensi. Lakukan tindak lanjut yang ngasih nilai tambah terus-menerus. Kalau kita bisa kuasai 3 pilar ini, dijamin cara kita cari prospek bakal berubah total. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Karena tahu aja nggak cukup kan, harus ada tindakan. Dari 7 kesalahan yang tadi kita bahas, mana satu yang bakal jadi fokus perbaikan Anda mulai hari ini? Pilih satu dan mulai dari situ. Terima kasih sudah menyimak.